Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan Pak Husnil, anak-anakku kelas 4 SDN Jogosari 2 yang saya cintai. Hari ini kita belajar mata pelajaran pendidikan agama Islam. Pada pelajaran pertama, yakni mari belajar Quran surat Al-Falaq. Kita amati cerita berikut ini. Ini ada 3 gambar. 1, guru sudah menjelaskan. 2, kemudian menjelaskan tulisan. Itu ada tulisan surat Al-Falaq. Kemudian guru memilih anak salah satu untuk membaca di depan surat Al-Falaq ya. Mengenai surat Al-Falaq, Bismillahirrahmanirrahim. Apa itu Al-Falaq? Apa manfaat membaca surat Al-Falaq? Dan jika ingin mengetahuinya, cermati ceritanya. Al-Falaq artinya waktu subuh. Rasulullah SAW sering membaca surat ini ketika dalam perjalanan agar terpelihara dari kejahatan. Di dalam Quran surat Al-Falaq ini Allah memberitakan Nabi Muhammad SAW agar berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad dan umatnya agar berlindung kepada Allah agar terpelihara dari kejahatan. Di Quran surat Al-Falaq ini juga menceritakan ada kejahatan makhluk. Ada kejahatan makhluk apabila gelap gulita, kejahatan makhluk dari tukang sihir, kejahatan dari orang-orang dengki. Dan apabila kita membaca Quran surat Al-Falaq, insyaallah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memelihara kita, menjaga kita dari berbagai kejahatan. Itu manfaat dari surat Al-Falaq. Maka dengan demikian kita harus belajar surat Al-Falaq agar dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya Allah tempat berlindung. Mari kita membaca Quran surat Al-Falaq. Kita awali dengan Bismillahirrahmanirrahim ya. Kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan mulut dari Pak Husnil. Qul a'udzu birabbil falaq. Cermati tulisannya. Min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Nah, kita bahas satu persatu. Mulai dari ayat pertama. Qul a'udzu birabbil falaq. Ini yang perlu diperhatikan adalah membaca dengan benar, yaitu ketika membaca hamzah dan ain, a'u. Nah, harus beda, jangan a'u. Au ini au-nya itu ada di ain. A-nya jelas a. Membuka mulutnya, kul a'u. Kemudian zu beda dengan du ya. Zu ini ujung lidah dengan ujung gigi. Makhrajnya, cara membacanya ya tadi, zal itu zal. Kemudian surat yang kedua ini pada ayat 3 dan kedua juga ada dan ketiga ada huruf yang hampir sama pelafalannya, yaitu shin dan sin. Min syarri ghasikin, harus beda shin dan sin.
Kemudian ada juga ayat keempat, min syarrin Tha ini ujung lidah dengan ujung gigi atas. Tha. Sama dengan huruf zal tadi. Pelafalannya yaitu ujung lidah. Nah, kemudian mari kita latihan menghafalkan. Cara menghafalkan yang baik dan benar yaitu dengan cara membaca tadi berulang-ulang. Ayat pertama dibaca berulang-ulang, ayat kedua dibaca berulang-ulang, ayat ketiga dibaca berulang-ulang. Ini dibaca berulang-ulang. Nah, saya harap kalian menghafalkan di rumah. Sambil menghafalkan, Mbak Husnul menjelaskan isi kandungannya. Jadi dalam surat Al-Falaq ini sudah dijelaskan tadi adalah surat meminta perlindungan. Kalau dalam bahasa Arabnya itu mu'awidhatain, mu'awidah itu surat yang meminta perlindungan, yang digunakan untuk meminta perlindungan. Kemudian surat Al-Falaq juga sering dibaca oleh Rasulullah SAW ketika malam hari atau malam datang. Karena tadi sudah di atas ada penjelasan bahwa malam itu banyak orang yang ingin berbuat jahat, terutama orang-orang yang dengki, para penyihir, kemudian tukang sihir dan lain-lain sebagainya. Makanya kejahatan itu sering terjadi di malam hari. Ya. Kita harus berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kandungan dalam surat ini adalah yang pertama, yaitu pada ayat yang pertama dan kedua Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk berlindung dari kejahatan yang ditimbulkan oleh makhluknya, baik yang tampak ataupun yang tidak tampak. Karena setiap makhluk mempunyai sifat baik dan jahat. Nah, kedua ayat ini memerintahkan kita sebagai umat manusia agar senantiasa mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari sifat jahat yang ditimbulkan oleh orang lain maupun makhluk yang lain terhadap kita. Kita berlindung kepada siapa? Kepada Allah yang Maha Kuasa, yang mengatur dan mengarahkan makhluknya agar menampilkan sifat baik dan menghindarkan kita dari sifat buruk, orang lain. Nah, bisa dilihat artinya kan di situ ada Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Nah, di situ kan artinya ada Qul a'udzu birabbil falaq, aku berlindung kepada Allah dari golongan aku berlindung kepada Allah, kepada Tuhan yang menguasai subuh. Qul, katakanlah, a'udzu, saya berlindung birabbi, kepada Tuhan Al-Falaq yang menguasai subuh. Min syarri ma khalaq, min dari syarri kejahatan, ma khalaq makhluknya, apa yang diciptakan oleh Allah makhluknya. Kemudian kandungan surat yang ketiga yaitu pada ayat yang ketiga ini kita dianjurkan untuk memohon perlindungan kepada Allah dari kejahatan pada malam hari. Karena banyak kejahatan dan keburukan yang muncul pada malam hari, baik yang berasal dari manusia, jin, setan, binatang buas, dan lain-lain sebagainya. Maka artinya itu bisa dilihat itu wa min syarri ghasikin idza waqab, dan dari wa min syarri, wa dan min dari syarri kejahatan ghasikin idza waqab, kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Yang keempat,
kandungannya, yaitu pada ayat keempat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk memohon perlindungan dari kejahatan para penyihir, karena sihir merupakan kejahatan yang sangat tersembunyi dan sangat sulit diketahui dan dihindari. Makanya artinya itu adalah wa min syarrin nafasati fil uqad, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang mengembus pada buhul-buhul. Kemudian ayat yang terakhir kita disuruh Allah Subhanahu wa taala untuk meminta perlindungan dari kejahatan orang-orang yang dengki. Orang-orang yang dengki. Nah, misalnya orang-orang yang dengki ya orang-orang yang ingin kita susah, ingin berbuat jahat kepada kita, seperti melakukan fitnah, mencelakakan, membunuh, kejahatan-kejahatan yang lain. Kita harus berlindung kepada Allah dari orang-orang tersebut. Wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari kejahatan pendengki bila ia dengki. Saya rasa kalian sudah menghafalkan ya, sambil mendengarkan penjelasan Pak Kusnil. Kemudian menulis surat Al-Falaq. Ya, saya harap kalian di rumah menulis surat Al-Falaq seperti ini ya. Ini disalin di rumah, Qul a'udzu birabbil falaq. Kemudian di samping ini tulis artinya. Jadi jangan hanya menulis bahasa Indonesianya, tapi tulis artinya juga. Tulis artinya di sampingnya. Tulis di buku tulis ya. Tulis di buku tulis. Nah, ini ada hikmah ketika kita membaca Al-Quran. Man qara'a harfan minal Qur'ani falau hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha la aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun wa lam harfun wa mim harfun. Barang siapa membaca Al-Quran, maka baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan dibalas 10 kebaikan. Dan tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi misalnya kita membaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim, maka itu bukan satu kebaikan, tapi baknya itu 1, sin 2, mim 2, alif 2, lam 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, banyak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah pun itu sudah banyak sekali kebaikan. Maka kita harus sering membaca Al-Quran. Apalagi kalian tadi sudah membaca dan berusaha menghafal. Kan kalau kita menghafal kan mengulang-ulang ayat terus. Rangkumannya, kita membaca surat Al-Falaq dilakukan dengan cara per ayat, menirukan berulang-ulang. Kalian tadi tirukan Pak Kusnil dan mencermati. Kemudian menghafal, tadi saya suruh menghafal sambil mendengarkan isi kandungannya, membaca berulang-ulang, menirukan bacaan berulang-ulang. Kemudian tadi sudah saya menulis untuk di buku tulis dan juga artinya. Nah, itu saja dari Pak Kusnil ya. Jadi tugas kali ini kalian menulis surat Al-Falaq dan juga artinya. Kemudian kalian latihan menghafal ya. Tapi yang dikumpulkan nanti hanya tulisan dulu ya, tulisan surat Al-Falaq dan artinya. Kemudian rangkuman dari video ini. Jadi kalian melihat video ini apa rangkumannya. Nah, rangkuman dari kandungan tadi yang Pak Kusnil jelaskan. Untuk absensi kalian bisa komentar di bawah video ada kolom komentar, kalian tulis nama, kelas, nomor absen. Nah, itu aja dari Pak Kusnil. Bila ada yang ditanyakan silakan tanyakan di situ juga boleh. Sekian dari saya. Kita berdoa bersama-sama semoga kita sehat selalu, diberi panjang umur, diberi keberkahan, diberi rezeki yang banyak, yang halal dan berkah.
Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.